kami dari kelompok 4 akan menjabarkan isi hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 11 berbunyi, pemerintahan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Haknya yaitu perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kewajibannya, pemerintah dan lembaga masyarakat wajib memberikan pelayanan pencegahan dan penanganan KDRT. Kemudian ada pasal 12 yang berbunyi, 1. Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud dalam pasal 11, pemerintah sebagaimana A. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. B. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. C. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir D, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Kemudian ada nomor 2 yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri. Ya benar. Yang 3 yaitu ada menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Haknya yaitu korban KDRT berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kewajibannya yaitu pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi korban. Selanjutnya pasal 14 yang berbunyi, untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Hak korban berhak mendapatkan layanan pengamanan. Kewajiban, pemerintah wajib memberikan pengaman bagi korban KDRT. Selanjutnya pasal 15 yang berbunyi, setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib untuk melakukan upaya-upaya sesuai kemampuan untuk dengan batas A. Mencegah berlangsungnya tindak pidana. B. Memberikan perlindungan kepada korban. C. Memberikan pertolongan darurat. Dan D. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. H. Korban KDRT berhak mendapatkan bantuan hukum dan proses hukum. Kewajiban, lembaga peradilan wajib memberikan bantuan hukum. Pasal 16 ayat 1. Dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Ayat 2. Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. Ayat 3. Dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, memiliki hak yaitu perlindungan sementara dari pelaku, dan memiliki kewajiban yaitu aparat hukum wajib memberikan perlindungan. Selanjutnya ada pasal 18 berbunyi, kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan, memiliki hak yaitu pemulihan psikologis dan sosial.
memiliki kewajiban, yaitu pemerintah wajib menyediakan layanan rehabilitasi. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hak perlindungan hukum melalui penetapan pengadilan. Yang kewajiban pengadilan wajib memberikan penetapan perlindungan. Pasal 22 ayat 1, dalam memberikan pelayanan pekerja sosial harus A. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban. Yang B. Memberikan informasi mengenai hak korban untuk mendapat perlindungan dari kepolisian dan penetapan perlindungan dari pengadilan. Yang C. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Dan D. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Ayat 2. Pelaksanaan pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di rumah aman milik pemerintah atau masyarakat. Hak korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk memulihkan fisik dan mental akibat kekerasan. Kewajiban instansi pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan khusus bagi korban KADRT. Selanjutnya, pasal 32 ayat 1. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 tahun. Ayat 2. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Ayat 3. Pemohon perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 hari sebelum berakhir masa berlakunya. Hak atas perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kewajiban pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Pasal 44 ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Ayat 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda yang paling banyak 30 juta rupiah. Ayat 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Ayat 4. Dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau ayat 4. Hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Hak restitusi berupa pemulihan, rehabilitasi atau kompensasi bagi korban kekerasan fisik. Kewajiban pelaku wajib memberikan restitusi sesuai putusan pengadilan. Selanjutnya pasal 48. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus-menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25 juta rupiah dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Hak fasilitas tempat tinggal aman dalam situasi darurat. Kewajiban pemerintah wajib menyediakan fasilitas rumah aman. Selanjutnya pasal 50. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa A. Pembatasan
gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. B. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Hak korban berhak mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita akibat kekerasan. Kewajiban pelaku wajib memberikan ganti rugi atas kerugian korban. Selanjutnya pasal 51 yang berbunyi tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan yang memiliki hak. Korban berhak dilindungi dari KDRT dan memiliki kewajiban setiap orang yang mengetahui adanya KDRT wajib melaporkan. Selanjutnya yaitu pasal 55 berbunyi sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Yang memiliki hak, korban berhak untuk tidak diperlakukan diskriminatif dan memiliki kewajiban setiap orang dilarang melakukan diskriminasi terhadap korban KDRT. Terima kasih.